Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi skala pengukuran dan instrumen penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum menyampaikan materi presentasinya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arwin Bayu Putra, Yuyun Yuliawati, Agus Dwi Suryono, dan Zetira Az-Zahra. Dari presentasi skala pengukuran dan instrumen penelitian yang akan kita presentasikan saat ini, ada 6 materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama, macam-macam skala pengukuran. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang ketiga, cara menyusun instrumen. Yang keempat, contoh judul penelitian dan instrumen yang akan dikembangkan. Yang kelima, validitas dan reliabilitas instrumen. Dan yang terakhir, materi yang akan kita sampaikan adalah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah macam-macam skala pengukuran. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Banyaknya variabel yang diteliti akan sama dengan jumlah instrumen yang digunakan. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Terdapat 4 macam skala pengukuran. Yang pertama, ada skala nominal. Yang kedua, ada skala ordinal. Yang ketiga, ada skala rasio. Dan yang keempat, ada skala interval. Adapun jenis skala lain yang biasanya digunakan untuk mengukur sikap, yaitu skala Likert, skala Guttman, rating scale, dan semantik diferensial. Skala Likert biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Di sini kita tampilkan contoh skala Likert dalam bentuk checklist. Terdapat satu pertanyaan atau lebih yang jawabannya nanti kita bisa tampilkan dalam bentuk checklist di kolom yang sudah disediakan. Misalkan di sini ada SS untuk sangat setuju, ST untuk setuju, RG untuk ragu-ragu, TS untuk tidak setuju, atau kolom STS untuk sangat tidak setuju. Dalam bentuk penyusunan instrumen untuk variabel tertentu, sebaiknya pertanyaan dibuat dalam bentuk kalimat positif, negatif, atau netral, sehingga responden dapat menjawab dengan serius dan konsisten. Dan dengan model ini, responden akan selalu membaca pertanyaan setiap instrumen dan juga jawabannya. Pada bentuk checklist, sering ada jawaban tidak dibaca karena letak jawabannya sudah menentu. Tetapi dengan bentuk checklist, maka akan dapat keuntungannya, yaitu hemat waktu, hemat kertas, mudah mentabulasikan data, dan secara visual lebih menarik. Data yang diperoleh dari skala tersebut adalah berupa data interval. Yang kedua adalah skala Guttman. Skala dengan tipe ini akan diperoleh jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, dan positif atau negatif. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dengan dua alternatif. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda ataupun checklist. Jawaban dapat dibuat dengan skor tertinggi 1 dan terendah 0. Misalnya, untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Analisa dilakukan seperti pada skala Likert. Skala yang selanjutnya adalah skala semantis diferensial. Skala ini dikembangkan oleh Osgood.
Skala ini berbentuk satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatifnya terletak di bagian kiri garis. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu dari seseorang. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dari skala ini, yang paling penting adalah dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Masuk ke materi yang kedua, yaitu penjelasan tentang instrumen penelitian. Menurut Emory, pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada, lebih tepatnya dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah, laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Pada prinsipnya, peneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Variabel-variabel dalam ilmu alam misalnya panas, maka instrumennya adalah kalorimeter. Variabel suhu, maka instrumennya adalah termometer. Variabel panjang, instrumennya adalah mistar atau meteran. Variabel berat, instrumennya adalah timbangan berat. Pembahasan materi yang ketiga yaitu cara menyusun instrumen. Instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang bisnis yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu, maka peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunannya adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini, kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Sebagai contoh, misalnya variabel penelitiannya adalah tingkat kekayaan. Indikator kekayaan misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Untuk indikator rumah, bentuk pertanyaan misalnya yang pertama, berapa jumlah rumah? Yang kedua, di mana letak rumah? Yang ketiga, berapa luas rumah masing-masing rumah? Yang keempat, bagaimana kualitas bangunan rumah, dan sebagainya. Untuk bahasan yang keempat, yaitu contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Contoh judul penelitiannya yaitu gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Jadi, judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 dependen. Masing-masing instrumennya adalah instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan, dan instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Supaya penyusunan instrumen lebih sistematis, sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada orang yang ahli. Maka, sebelum instrumen disusun menjadi item-item instrumen, maka perlu dibuat kisi-kisi instrumen seperti pada tabel. Dan berikut adalah kisi-kisi instrumen yang diperlukan untuk mengukur gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim kerja organisasi, seperti pada tabel di bawah.
Selanjutnya, untuk menyusun item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen harus disusun dengan bahasa yang jelas, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang dimaksud dalam item tersebut. Indikator-indikator variabel itu sering disebut suatu konstruk dari suatu item, yang dalam membuatnya diperlukan berbagai konsep dan teori serta hasil penelitian yang memadai. Berikut adalah contoh instrumen yang diperlukan untuk mengungkap variabel-variabel. Yang pertama, instrumen yang diperlukan untuk mengungkap variabel gaya kepemimpinan. Sumber datanya adalah bawahan dari pimpinan yang dinilai tersebut. Bentuk angketnya adalah pilihan ganda. Berikut adalah contoh tabelnya. Yang kedua adalah instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan. Sumber datanya adalah para pegawai. Bentuk instrumennya adalah checklist. Untuk itu, dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara, maupun sebagai angket. Berikut contoh tabelnya. Dan yang ketiga adalah instrumen untuk mengungkapkan iklim kerja organisasi. Bentuk instrumennya rating scale. Sumber data dari para pegawai. Berikut contoh tabelnya. Dari tiga bentuk instrumen tersebut, maka pembaca dapat membedakan mana yang lebih komunikatif. Tiga instrumen tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang sama, misalnya pilihan ganda semua, rating scale semua, atau checklist semua. Bentuk-bentuk instrumen mana yang akan dipilih tergantung beberapa faktor. Di antaranya adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Kapan ketiga metode pengumpulan data ini digunakan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, angket. Digunakan bila responden jumlahnya cukup besar, dapat membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Dan yang kedua, observasi. Digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan dengan jumlah responden yang kecil. Dan yang ketiga, wawancara. Digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah respondennya sedikit. Dan yang terakhir yaitu gabungan. Digunakan bila ingin mendapatkan data dari ketiganya secara lengkap, akurat, dan konsisten. Kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Misalnya, objek yang diteliti berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan informasi berwarna putih. Maka hasil penelitian tersebut tidaklah valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut harus juga valid. Selanjutnya, hasil penelitian dikatakan reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek yang kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok harus tetap berwarna merah. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama pula. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi yang jawabannya adalah salah atau benar. Sedangkan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen sikap jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif. Untuk bahasan yang keenam, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Lalu, ada berapakah cara pengujiannya? Pengujian validitas instrumen terdapat tiga cara. Yang pertama, pengujian validitas konstruk. Yang kedua, pengujian validitas isi.
Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Pengujian reliabilitas instrumen terdapat 3 cara. Yang pertama, tes retest. Yang kedua, ekuivalen. Dan yang ketiga, gabungan. Mari kita bahas dulu tentang pengujian validitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas konstruk. Untuk menguji validitas konstruksi, dapat digunakan pendapat dari para ahli. Kemudian diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi tersebut diambil. Jumlah anggota sampel yang digunakan sekitar 30 orang untuk ditabulasikan. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan cara analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Yang kedua, pengujian validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Misalnya, seorang dosen yang telah memberikan ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah pengujian validitas eksternal. Instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai. Maka kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan tentang kinerja pegawai yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang cukup tinggi. Berikutnya tentang pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen tersebut beberapa kali pada responden. Jadi, dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Yang kedua, ekuivalen. Pengujian reliabilitas instrumen ini cukup dilakukan sekali saja, tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu yang sama, dan instrumen yang berbeda. Dan yang ketiga, gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen terhadap beberapa kali responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan cara yang pertama dengan cara yang kedua. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.